pelatihan ini adalah tujuannya untuk siapapun orang yang ingin bisnis di bidang kesehatan, walaupun bukan basic dokter. Selamat pagi, Kang. Pagi. Saya Rasuda dari Bandung domisilinya. Eh, Kalau untuk usaha saya baru berjalan 2 tahun ini. Nah, usahanya di bidang pelatihan medis. Nah, sebelumnya sudah pernah, selama ini saya itu kan platformnya menggunakan Instagram. Izin agak Mm-mm. berisik ya, ada kereta di bawah. Selama ini menggunakan platformnya itu Instagram. Nah, dengan Instagram itu saya pakai Boost Post gitu. Jadi awal-awal pakai Boost Post, kemudian ke sini setelah itu sempat belajar juga di Meta Ads. Mm-mm. Nah, cuman karena saya merasa di Meta Ads itu mungkin belum optimal ya, saya belajarnya juga karena kan nyambi-nyambi jadinya agak lebih boncos kalau pakai Meta Ads itu. Akhirnya kembali lagi ke Boost Post. Nah, tapi di Boost Post ini semakin ke sini kayak semakin semakin apa ya, semakin tidak efektif seperti itu. Mm-mm. Gitu sih. Terima Oke, kasih. siap. Oke, jangan dulu ditutup ya. Saya mau mengajukan pertanyaan lagi. Pelatihan medis ini maksudnya gimana gitu? Ada nggak website yang bisa saya baca nih atau Instagram itu atau jelasin aja outcome-nya apa sih kalau saya nih menjadi kliennya? Enggak. Jadi kita ini kan pelatihan ini ya untuk meningkatkan apa ya namanya kompetensi dari tenaga kesehatan maupun penyehat tradisional. Mungkin saya jawab kedengaran nggak Kang? Atau Kedengaran? berisik kena ini? Kedengaran? Bukan ya? Kayaknya HP-nya bagus, jadi langsung reduce, langsung noise-nya ke Oh, hilang. iya. Ya, HP-nya bagus itu kayaknya. Ini jadi tenaga apa ya? Untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi daripada tenaga kesehatan. Nah, pelatihan itu offline. Jadi saya tuh ngepost nih postingan mungkin flyer ya seperti itu flyer di Instagram, kemudian langsung ngelink ke WA saya untuk pendaftaran masih melalui WA dan Google Form. Masih manual kalau untuk pendaftarannya. Jadi memang sistemnya adalah pelatihannya offline. Jadi nanti peserta itu akan datang ke lokasi pada saat hari H yang ditentukan seperti itu. Oke, tenaga kesehatan di sini maksudnya bagaimana nih outcome-nya? Tenaga kesehatan itu kan ada dokter gigi, dokter dokter Semua hewan. manusia sih Mas, kan lebih ini. Jadi dokter gigi, dokter spesialis, perawat, bidan, hampir semua sih memang kita kita ada beberapa yang ada juga yang untuk umum di mana umum ini eh, apa namanya di apa ya kalau ini masih ngelink ke penyehat tradisional jadi masih ada izinnya juga di Dinkes gitu. Oke, kompetensi kompetensi spesifik yang nanti dapetin itu apa? Kan kalau misalkan berbicara dokter gigi, mungkin dia sebetulnya udah dapat pelatihan selama dia kuliah tuh. Dokter bedah, dia udah ahli. Nah, ini kompetensi spesifik yang ditawarkan ini kan non formal. Nah, ini apa nih? Kompetensi non formal jadi seperti pelatihan eh, konseling menyusui terus pelatihan hipnoterapi pelatihannya ada apa namanya baby spa seperti itu. Ada juga nanti ke depannya akan ada akupuntur medis kayak gitu-gitu sih Kak. Oke, nah ya, saya udah nangkep nih. Jadi sebetulnya nggak perlu tenaga kesehatan, nggak perlu dokter ya. Ini pesertanya bisa umum. Cuman memang ada ini, ada spesifikasinya masing-masing itu, masing-masing pelatihan. Misalnya yang ini sasarannya untuk ini gitu. Karena kan kita kan mengajukan ke Dinkes nih. Nah, ke Dinkes bukan ke Dinkes ke Kemenkes. Nah, di Kemenkes itu akan ada sasaran-sasarannya. Jadi mereka yang menentukan sasarannya harusnya ini, yang ini ditolak, yang ini nggak ditolak kayak gitu sih. Gitu. Tapi memang di situ aja muter-muternya gitu. Oh, berarti ini ngajuin pelatihan itu pakai proposal ke Dinas Kesehatan, Jadi kita yang ngajuin, tapi karena kita ada ngajuin. kredit poin nih, karena kalau di kesehatan itu kan ada kredit poin ya. Nah, yang harus dikumpulkan sama tenaga kesehatan untuk bisa memperpanjang
anggapannya masa kerjanya seperti itu atau memperpanjang izin izin prakteknya. Nah, seperti itu. Nah, itu yang nanti kita kejar. Jadi kita memberikan benefit dengan reward credit point itu. Nah, itu harus diajukan ke Kemenkes dan tidak semua pelatihan itu fit untuk semua profesi gitu. Jadi memang ada ininya gitu. Ada Oke. pos-posnya anggapannya. Berarti pelatihan konseling, konseling menyusui, hipnoterapi, baby spa ini terus harus tersertifikasi oleh apa tadi Dinas Benar. Kesehatan, Kemenkes ya. Kementerian Kesehatan Heeh. dan sertifikatnya itu resmi ada cap dari Kementerian Kesehatan gitu ya. Ya, heeh. Oke. Benar. Oke. Dengan benefit dengan benefit ke pesertanya itu adalah akan mendapatkan pertambahan izin praktik gitu kan. Mm-mm. Benar Nah, itu ya. kalau Pertambahan ya, izin praktek dan kompetensi. Mm-mm. Jadi oke. ada kewenangan khusus gitu ya. Oke, siap. Nah, pertanyaan saya, apakah orang yang pengen konseling menyusui, hipnoterapi, baby spa, akupuntur ini boleh nggak orang selain dokter, orang umum? Saya Boleh misalkan ya, bisa. Selama dia nanti akan mengurus boleh. izin, mengurus izin apa namanya tadi penyiar tradisional Penyiar gitu. tradisional. Ya benar. Apunten, penyiar tradisional yang dimaksud adalah berarti Bekam, BRC misalkannya kalau di Bandung. Itu masuk Seperti itu. praktisi-praktisi, misalkan Rukiah, misalkan gitu ya? Kalau Rukia saya kurang tahu ya. Enggak Mungkin ya? kalau bekam masuk, bekam itu masuk penyiar tradisional, hipnoterapi juga Oke. termasuk itu. Aku pressure itu kan mereka kalau saya lihat Mm-mm. saya pernah nanganin klien klinik aku pressure gitu kan. Itu kan mereka bahkan hanya orang biasa yang direkrut menjadi karyawan dilatih, lalu mereka praktik itu target market juga. Iya, karena mereka nanti akan mengurus izin tadi itu, izin penyehat tadi. Oke. Dan atau orang umum yang nggak ada yang mungkin nggak ada minat di dunia kesehatan, lalu kena iklan, tiba-tiba mereka pengen nih masuk ke dunia terapi karena ada duitnya. Mm-mm. Bisa nggak orang seperti Benar, itu? bisa. Gitu. Bisa, bisa. Nah, siap. Oke, saya udah mulai mulai ke gambar nih ya, arah arah marketnya itu kemana. Mm-mm. Oke, berarti intinya pelatihan ini ya, pelatihan ini adalah tujuannya untuk siapapun orang yang ingin bisnis di bidang kesehatan walaupun bukan basic dokter. Oh iya benar ya, kayak seperti itu. Nah, Ah. itu ya. Oke. Sekarang kita udah nemu ya. Sekarang udah nemu. Oke, siap. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Sudah sih itu aja kendalanya sampai sekarang masih belum nemu aja yang cocok ininya untuk anggapannya ads-nya seperti itu Oke, siap. untuk cara marketingnya. Oke, siap, siap. Oke, ya udah. Kita nemu studi kasus ya. Saya ulangi ya. Jadi ini pelatihan medis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan atau orang yang ingin bisnis kesehatan, gitu kan? Non formal. Terus kompetensinya tuh seperti kompetensi konseling, menyusui, hipnoterapi, baby spa, akupuntur dan ini pelatihannya tuh offline seperti itu. Oke, terima kasih.